Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أرني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وحرر فلسطنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nama badu masyarul hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama hadirkan niat kita dalam hati kita yang nanti akan sama-sama kita pandu dengan lisan kita atau lafaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المطهب للنسيان بنوره في كل
لمحة ونفس عندما وسعه علم الله. Kita sekarang masuk pada fasal surut wujub shalah, syarat-syarat wajib sholat. Jadi ada beberapa persyaratan yang wajib dilakukan untuk sholat. Kemarin kita telah bahas waktu-waktu yang diharamkan pada sholat. Jadi tentang waktu, kalau kemarin itu tentang waktu, sampai sekarang kita masuk pada syarat-syarat wajib sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa jama'a nafa bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun tajibu salatu ala kulli muslimin balighin aqilin zahirin. Wajib salat atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, yang sudah balik, yang sudah dewasa. Dewasa umur berapa? Bukan 17 tahun. Negara kita 17 ya. Kalau sekarang 18. Hah? 15 sekarang udah balik. 15 sudah balik. Ini bukan 9 tahun balik. Ayo Bintang, ini Bintang mana namanya? Siapa? Bintang belum. Iya Bintang. Dewasa umur berapa? 9. Jadi gini, tanda dewasa itu ada 3 dalam kitab Safinatun aja. Kalau perempuan dia diantaranya haid. Kalau haid dan dia umurnya udah 9 tahun lebih, 9 tahun menurut Hijriah, bulanan Arab, tahunan Arab Hijriah, bukan menurut Masehi. Jadi kalau dia 9 tahun atau 10 tahun haid itu anak perempuan, maka dia sudah dewasa, udah balik namanya, udah dewasa. Terkena tuh kewajiban-kewajiban sholat, puasa. Jadi kalau umur 10 tahun SD kelas berapa sekarang? Kelas 3. 3. Kelas 3 kelas 4 tuh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak SD masih kecil. Bintang umur berapa? 13. Udah balik belum? Udah. Berarti Bintang udah dewasa. Bintang bukan anak kecil. Jadi Bintang kalau ninggalin sholat, dosanya tanggung sendiri, bukan ditanggung sama orang tua. Nah kita yang terjadi kan begitu sekarang. Nah laki-laki sama, minimal di umur 9 tahun. Kalau 9 tahun dia sudah keluar mani, baik dengan jalan mimpi atau dipaksa gitu kan ada yang dipaksa. Dia sudah dewasa, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu udah dewasa. Wajib udah dia, itu disebut sebagai mukallaf. Orang yang akil balik disebut sebagai mukallaf. Apa artinya mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah terkena beban, dikenai beban tanggung jawab kewajiban. Tapi yang terjadi sekarang apa? Anak umur 4 SD, 5 SD, 6 SD, bahkan SMP masih disebut anak-anak. Disebut dewasa apa? Pas sudah umur 17, 18 baru disebut dewasa. Ente harus pahamin itu semua. Ini bahaya, mindset begini bahaya. Makanya mohon maaf, Ridho, kenapa kita bisa lihat tuh di berita-berita anak-anak SD kelas 6, kelas 5 udah pada main cabul. Mereka bukan anak-anak, mereka udah dewasa itu. Paham gak kira-kira? Kitanya aja nih yang menjadi orang tua suka egois. SMP udah pada pacaran, udah pada gede, udah pada dan lain, dia udah pada dewasa. SMA apalagi. Makanya kita nggak dapati sedikit daripada anak-anak yang masih di bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, mereka adalah didapati sudah berbuat hal yang tidak senonoh. Karena apa? Karena memang mereka sudah dewasa. Makanya baginda Nabi SAW beliau
berbicara tentang nikah yang diteriakin tuh anak-anak muda. Ya ma'asyar sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka nikah. Jadi nikah itu hak anak, bukan hak orang tua. Berapa banyak menganggap pernikahan anak itu adalah hak orang tua, akhirnya apa yang terjadi? Ditunda karena keegoisan orang tua. Pada akhirnya tuh anak buntingin anak orang, atau itu anak dibuntingi oleh pacarnya gara-gara keegoisan orang tua, yang akhirnya tetap dinikahkan akhirnya dalam keadaan bunting. Siapa yang salah? Anak yang salah. Kagak, orang tua pada egois. Dia kagak tahu tuh anak udah dewasa. Faham kira-kira? Makanya saya salut ada kejadian tuh di saya baca berita di daerah Banjar, lupa Kalimantan lah pokoknya. Di situ dia punya anak SD, dua-duanya dinikahin. Nah, maksudnya si lakinya SD, si perempuannya juga SD, sama orang tuanya dinikahin. Menurut orang tuanya, daripada dia macam-macam, daripada dia orang dekatnya udah begitu, udah akhirnya kedua belah pihak, baik keluarga laki atau keluarga perempuan, dengan kesadaran yang tinggi, agama yang kuat, mereka nikahin. Apa yang terjadi? Semula mereka malu, ini bakalan banyak yang mencibir, bakalan banyak yang ngomongin, anak kecil udah dinikahin. Tapi apa yang terjadi? Makanya dia nggak ngundang tuh, dia nggak ngundang banyak orang, dia cuma ngundang keluarga terdekat. Yang terjadi apa? Ini berita viral dari kuping ke kuping. Akhirnya apa? Itu beberapa orang, kalau kita bilang tuh ratusan sampai ribuan orang datang kondangan acara nikah. Yang dikenal maupun nggak dikenal, meskipun ada di antara mereka nggak niat kondangan, tapi dia pengen lihat. Tapi kondangan, yang terjadi apa? Berkah dia ngikutin agama, nih orang tua ngedorong anaknya, karena dia takut yang terjadi apa? Dia dapat uang dari kondangan banyak. Nah, dari uang itu dia bisa buat beliin rumah untuk pengantin baru yang masih anak, dan dia bisa mereka bukakan usaha. Subhanallah, lihat. Yang terjadi sekarang nih apa? Kita diomongin masalah, ditakut-takutin masalah pernikahan dini. Oh, berarti nikah dini nggak boleh, boleh apa? Zina dini ya. Yang terjadi kan sekarang perzinahan dini. Alhamdulillah, kalau zina dini, bahwa besok tetap nggak boleh kenal. Paham kira-kira? Nah, jadi anak yang sudah balik itu dia sudah dewasa, jadi kena kewajiban. Jadi wajib sholat atas setiap muslim yang sudah dewasa, yang berakal, yang suci. Jadi tanggung jawabnya nggak lagi ke orang tua udah, kecuali anak perempuan ya. Di antaranya juga adalah mereka syarat-syaratnya itu harus Islam. Nah, kalau udah Islam, dia wajib ya muslim, jelas lah. Fala yutalabul kafirul asli biha fid dunya. Sedangkan orang kafir, makanya di sini tajibu shalah ala kulli muslim. Wajib salat atas setiap orang muslim. Nah, yang dituntut siapa muslim, kafir enggak. Jadi pada dasarnya orang kafir itu kalau mau sholat dia bisa diterima kalau menjadi muslim. Syarat untuk sholat diantaranya muslim. Jadi orang kafir nggak wajib, dia nggak dituntut di dunia. Kenapa? Dia ada misi hajiha, karena nggak ada sah orang kafir sholat ikut-ikut apa gitu-gitu, sholat Jumat misalnya. Nah, kan suka ada yang gitu-gitu ya, puasa misalnya. Pas. Wala yajibu alaihi qadhuha idza aslama. Tapi juga orang kafir dia nggak wajib qadha.
Jadi ada orang masuk Islam, dia kafir masuk Islam, apa dia wajib qada sholatnya? Nah, kalau kita kan kemarin wajib ya. Kita ini yang muslim dari kecil sampai balik terus kita tinggalin sholat wajib kita itu qada kalau kita tinggalin. Tapi kalau orang kafir enggak. Jadi wa amal murtad, dan ada pun yang murtad. Nah, apa perbedaannya murtad sama kafir? Kalau kafir itu asli, dia dari kecil kafir itu kafir tuh. Masuk Islam disebut mu'allaf. Kalau murtad apa? Orang yang keluar dari agama Islam. Jadi dia muslim terus keluar. Nah, ada pun kalau orang murtad fayal dan qada, dia tetap wajib qada karena dia nggak jadi mu'allaf. Paham? Jadi kali gitu ya, ada orang di umur 20 tahun dia murtad, masuk Islam lagi di umur 40 tahun. Berapa lama tuh dia? Murtad 20 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Apakah dia jadi mu'allaf saat itu? Kagak. Dia nggak pernah jadi mu'allaf. Maka dia fayalzamuhu qada, dia wajib qada ma fatahu ayyam riddatih. Dia wajib qada puasanya berarti selama 20 tahun, salatnya selama 20 tahun. Kenapa? Li'annahu muslim fi ma, karena dia sebelumnya muslim. Kenapa harus keluar? Makanya hukum murtad itu beda lagi. Orang kafir kuburannya beda, orang muslim kuburannya beda, orang murtad kuburannya beda. Orang murtad nggak boleh dikubur di kuburan muslim, juga tidak boleh dikubur kuburan orang kafir. Ya paham? Maka orang murtad pokoknya dia yang sahih dihitung alaihi hukmul Islam. Makanya kalau ada orang murtad tuh kalau di negeri Islam dia diminta tobat. Kalau nggak tobat, nggak boleh si hakim membunuhnya, menghukumnya dengan hukum mati boleh. Jadi kalau orang murtad sampai sebegitunya urusan kuburan nggak boleh di kuburan orang Islam. Kenapa? Karena yang sahih alaihi hukmul Islam, dia dihitung terkena, juga dianggap sebagai orang dia terkena hukuman hukum Islam, dan dia juga nggak boleh dikubur kuburan orang muslim. Jadi yang harus kita pahami, kalau kafir asli nggak dituntut qada kalau dia masuk Islam jadi mu'allaf. Paham? Kalau murtad wajib. Jangan bilang ntar ada murtad, lu murtad udah lu mu'allaf, ya udah nggak usah ganti suruh keplak palanya. Paham kira-kira? Nah, tapi nanti meskipun di sini luar biasa ada lagi. Jadi kenapa orang kafir itu tidak diwajibkan sholat di dunia? Iya, karena syarat untuk sholat harus muslim. Tapi nanti di akhirat, amma fil akhirat, adapun di akhirat, fa innal kafira mukhatabun bi furu'is syariah. Tapi nanti di akhirat tuh orang-orang kafir dia ditanya soal cabang-cabang syariat, karena annahu mukhatabun bi aslil iman, sebagaimana mereka mukhatab apa ya? Mukhatab itu lawan bicara apa? Terkena wajib gitu kalau itu. Terkena wajib soal asal iman. Fa yu'adzabu 'ala tarkiha fil akhirah ziyadah 'ala adzabil kufur. Maka nanti orang kafir, jadi jangan bilang nanti orang kafir atau nggak pakai ditanya, udah dia disiksa dengan kekafirannya. Enggak, justru nanti dia juga ditanya seperti kita ditanya, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu tidak puasa, kenapa kamu begini. Itu juga kan untuk orang kafir di akhirat ditanya. Jadi untuk apa? Sebagai penambah azab dia nanti di akhirat. Nah, cuma bedanya kalau orang muslim dia masih bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena dia punya iman. Makanya iman jaga nih. Pantes kalau Sayyidina Luqmanul Hakim betul-betul nasihatin anaknya tuh, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Tuh lihat, Sayyidina Luqmanul Hakim sampai nasihatin anaknya, wa ya bunayya, wahai anakku,
La tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, jangan. La ilaha illallah, tahan terus di hati. Jangan. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, inna syirka dzulmun azim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Nggak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, makanya kalau di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, bagaimana ketika malaikat udah males nimbang sepertiga terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai Allah bilang, idhabu fadinuhum, para malaikat bawa mereka pergi, timbang mereka. Malaikat ngomongin, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadzunubi ka amsalil jibal ghayra annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya Rabb, udah deh, kalau bahasa kita nih, udah deh, nggak sampai ditimbang. Dia orang-orang terlampau dengan dosa, tuh dosanya bergunung-gunung, apa begitu? Malaikat udah pasti kalah kebaikannya, udah langsung masukin neraka. Maksudnya malaikat begitu tuh, udah kagak ada kebaikan yang kami dapati dari mereka kecuali satu, di hatinya meyakini bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Akhirnya apa? Gara-gara begitu Allah berkata, fayaqul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Wahai malaikat, demi keagunganku dan kemuliaanku, la ja'altu, aku tidak jadikan man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi, orang-orang yang telah ikhlas kepadaku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain aku. Aku tidak jadikan mereka sama seperti orang yang telah mendustakan, ngomong doang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, bohong. Di hatinya kagak ngerti la ilaha illallah, di hatinya ada jabatannya, di hatinya ada dunianya, di hatinya ada selain Allah. Jabatan dijadikan seperti Tuhannya, kalau jabatan hilang hapus. Nah, artinya waduh, sampai makanya ada la ilaha illallah. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang tulus ikhlas murni, qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi dakhala jannah. Tulus murni dari hatinya, benar tuh dari hati, mengakui la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tulus murni, dia masuk surga. Akhirnya karena malaikat tadi udah putus asa ngomong, udah pasti aja di neraka. Allah bilang apa? Adkhiluhumul jannati birahmati, masukin mereka semua ke dalam surga, wahai malaikat. Dosanya bergunung-gunung, tapi di hatinya yakin bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga. Kalau orang muslim, sebejat-bejatnya orang muslim, dikubur disiksa, di neraka disiksa, udah gak ada ampun. Tapi entah dosanya udah diperhitungkan sama Allah, udah dihapus dengan diazab oleh Allah, kasih siapa? Iman. Nah, dengan sebab iman tadi masuk surga. Udah lupa dah merasa sakit yang ada di neraka, sisanya kesenangan, senang abadi itu di dalam surga. Nah, tapi kalau orang kafir udah dia ditanya, lu kenapa gak sholat begini, dia tambah lagi, dia akan kekal di dalam neraka karena tidak punya kebaikan. Inna syirka la zulmun azim, sungguh perbuatan syirik itu teramat zalim. Kezaliman, tidak ada kezaliman yang besar lebih daripada syirik. Karena sebab syirik dia bisa kekal di neraka. Nah, karena makannya dia itu zalimnya besar, udah berlarut-larut abadi dia di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi walhasil wajib sholat itu atas muslim balik agil tahir itu suci dari apa? Ya suci.
badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, atau suci kalau dari wanita itu suci dari haid, suci dari nifas. Nah, lanjut, wa yajibu 'alal wali ay ya'mura as-sabiyya biha li 7 sinin wa yadribahu 'ala tarkiha al-'asri was-sabiyyatu kas-sabiy. Dan wajib bagi wali untuk memerintahkan sobi, anaknya. Sobi itu anak di sobi itu kalau bahasa Arab anak bayi deh. Dari umur 1, 2, 3 itu sobi. Tapi kalau di sini maksudnya sobi bihan di sini. Dia untuk ngajarin anaknya, memerintahkan anaknya sholat di umur 7 tahun. Jadi paham nggak di sini kalimatnya apa? Orang tua wajib kalau dia punya anak 7 tahun nyuruh sholat anaknya. Kalau wajib ditinggalin dosa atau tidak? Berarti ini nih. Ini kagak, anak udah kelas 3, kelas 5, udah SMP, SMA kagak sholat didiemin. Oh itu dosa ini. Wayadribahu 'ala tarki hadi asri, dan wajib bagi orang tua memukul itu anak kalau dia ninggalin sholat di umur 10 tahun. Paham kira-kira? Jangan diam aja, ajarin tuh anak-anak pada sholat di 5 waktu, bukan cuma maghrib 5, ada yang rajin maghrib doang, 5 waktu. Wa idza balagha as-sabi, dan apabila, ini pembahasan beda lagi nih. Lanjut bentar. Wa idza balagha as-sabi, tapi kalau telah sampai, kalau sudah dewasa itu anak, au tahuratul haid awil nufasa, atau telah suci wanita dari haid atau dari nifasnya, au afaqal majnun, atau telah sadar, telah siuman dari gila. Nah, gila kan ada tuh yang ntar gila, ntar kagak, kan ada begitu ya? Ada. Jadi ketika dia waras, dia wajib terkena. Kalau pas gila kagak. Makanya bisa jadi kalau kita lihat waktu sholat Jumat misalnya, orang pada kagak sholat, mungkin dia gila gitu kan. Kambuh. Lagi kambuh gilanya gitu. Jadi di sini permasalahannya pertama, kalau seorang anak dewasanya itu misalnya mimpi basah, ya, atau ada seorang perempuan ini mau dewasa ataupun tidak, perempuan suci dari haidnya atau dari nifasnya, atau orang siuman dari gilanya, qabla khurujil waqti biqadri takbiratin wajaba qadhu tilka shalah, sebelum keluarnya waktu salat seukuran takbiratul ihram, wajib qadha tilka shalah, maka dia wajib mengqadha itu salat. Artinya gini, gimana ya, anak kecil umur 10 tahun belum balik, tahu-tahu di jam 3 asar. Sekarang jam berapa? Katakan asar itu jam 3 tepat, seukuran takbiratul ihram itu katakan 1 menit misalnya. Nah, di jam 3 kurang, dia mimpi basah nih, karena dia tidur siang, bangun mimpi basah, terbangun pas jam 3, dia wajib sholat tuh pada saat itu. Katakan dia mandi sampai pada akhirnya keluar waktu masuk asar, dia bangunnya di zuhur kan tadi, di jam 3 kurang 5 katakan dia bangun. Akhirnya dia bangun, dia mandi besar, langsung mandi besar tuh. Dia mandi besar, langsung dikerjain sholat zuhur dan sholat asar. Karena apa? Karena dia keluarnya atau menjadi dewasanya itu
pada saat sebelum keluar waktu zuhur seukuran takbiratul ihram. Paham gak ya? Atau ada orang perempuan haid, ya lagi haid, tahu-tahu pas mau masuk asar dia lihat udah suci, udah berhenti, dikit lagi nih mau keluar waktu nih, mau keluar waktu asar, maka dia wajib tuh qadha. Dia mandi bersih, nanti dia wajib qadha zuhur dan qadha asar. Wa yajibu aidan qada'ul fardhi alladhi qablaha idza kana dhuhran aw maghriban. Dan wajib juga dia mengqadha fardu yang sebelumnya idza kana dhuhran aw maghriban. Nah, ini adalah idza jumi'a ma'aha, kalau dia jama', kalau nggak jama' ya enggak. Misalnya di waktu asar haidnya habis gitu, dia lagi jama' salat ya. Itu dia nanti wajib qadha zuhur sama qadha bukan qadha asar, tapi sama salat asar. Kalau wajibatil asr wajibatul zuhur, sebetulnya begini, kalau di sini kan kalimat syarahnya idza jumi'a, apabila dijama'. Nah, ini baca beberapa kali kitab Syekh Nawawi, Imam Nawawi, itu perempuan yang suci dari haid atau dari nifasnya di waktu sholat yang dijama', gitu loh. Berhentinya di waktu sholat yang bisa dijama'. Sholat yang bisa dijama' itu kan zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau dia berhentinya di waktu yang bisa dijama', maka dia harus qadha. Misalnya berhentinya jam 5 sore, waktu apa itu? Asar, berarti nanti zuhurnya juga harus diqadha bareng. Tuh begitu. Ya, fa'ilam tujma'aha fala yajibu qada'uha. Fala tajibu al-isya bi idraki qadra takbiratin min waqti subhi. Wal asr bi idraki qadra takbiratin min waqti maghrib. Ya benar. Begitu. Baik, kami balikin sekali lagi adalah wajib bagi setiap muslim yang dewasa yang berakal yang suci untuk melakukan sholat, dan wajib bagi setiap orang tua memerintahkan anaknya yang sudah berumur 7 tahun untuk melakukan sholat, dan orang tua wajib memukul si anak kalau ni anak sudah umur 10 tahun dia tinggalin sholat. Wasabiyatu kasabi, mau dia itu anaknya perempuan atau laki sama, paham kira-kira? Wajib balagha sabi, dan apabila telah dewasa anak kecil itu atau telah suci perempuan dari haidnya atau dari nifasnya atau telah siuman dari jilanya sebelum keluar waktu sholat seukuran dengan takbiratul ihram, wajib qadha shalah, maka wajib dia qadha itu sholat, dan wajib juga dia mengqadha fardu yang sebelumnya apabila zuhur atau maghrib. Kelar haidnya di waktu jam 9 malam, kelar haidnya jam 9 malam, berarti dia sholat maghrib juga, sholat isya juga. Paham kira-kira? Meskipun dia bukan bepergian, ya, karena dia kelar waktunya itu di waktu yang bisa dijama'. Waktu yang bisa dijama'. Baik, ada pertanyaan? Segini dulu biar fokus. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Atau kita terusin? Hah? Terusin aja ya. Masih fokus gak? Fokus masih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadru ma yu'adda fihi al-fardu thumma hadatil mar'atu aw nufisat aw junna qabla as-salah wajib qadru tilka shalah. Dan apabila telah masuk waktu dan berlalu seukuran bisa ditunaikan padanya sholat fardu. Gini misalnya. Wa idza dakhala al-waqtu, dan apabila sudah masuk waktu, katakan waktu zuhur,
dan sudah berlalu waktu yang bisa digunakan dia untuk sholat fardu. Contohnya sholat fardu itu berapa? 10 menit, 15 menit. Nah, udah lewat tuh dari 15 menit. Somah atau tilmana. Kemudian di perempuan dia belum ngelakuin sholat nih. Paham gak? Udah setengah jam berlalu waktu zuhur karena dia lagi asik nyantai, yang lagi nyetrika segala macam, atau lagi nonton atau lagi WA, terserah. Walhasil haid nggak tahu aja setengah jam kemudian. Nah, au nufisat atau dia mendapat nifas, au junah atau dia gila sebelum dia melakukan sholat, wajib qadha tilka sholat, maka tadi wajib tuh qadha sholat. Ya apa? Nah, yang itu tuh. Iya, misalnya tadi kan zuhur. Paham aja ya? Paham ya, gampang gitu. ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك. Dan wajib atas setiap bapak-bapak, ibu-ibu dan sayyidil abid, tuannya budak, ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka as-sighar yang kecil, wa abidihim, dan budak-budak mereka. Tuh, nih bapak-bapak, ibu-ibu wajib ngajarin anak sholat. Bahkan bukan cuma sholat, tapi ma yajibu alaihim, apa-apa yang wajib atas mereka, ba'da bulughihim, apa-apa yang wajib bagi mereka atas setelah mereka dewasa. Minat toharo, seperti bersuci, wassalah, sholat, wasyam, puasa, waghairi dzalik, dan lain-lain daripada itu. Orang tua wajib ngajarin anak. Nah sekarang pertanyaannya, orang tua gimana mau ngajarin anak kalau kagak punya ilmu? Makanya ngaji itu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Duhai orang yang beriman, jaga diri kalian. Pertama tuh, diri kalian, dan jaga keluarga kalian dari apa? Dari siksa neraka. Jaga, kita punya kewajiban semuanya. Nah, gimana cara menjaganya? Alimuhum yanjuna bihi minan nar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Allah jahat, radhiyallahu ta'ala anhu, alimuhum, ajarin keluarga kalian pada ilmu-ilmu yang dapat membuat mereka selamat dari neraka. Ilmu apa itu? Agama, ilmu matematika, ilmu fisika. Jadi ngaji biar ini, apalagi yang masih muda-muda, belum pada punya anak, biar pada pinter agama, atau anaknya masih pada kecil-kecil. Masih enak kalau anak masih kecil-kecil tuh masih banyak kesempatan untuk kita belajar. Biarkan dia belajar tentang Allah dulu. Waktu itu bilah rabban, ajarin tauhid, ajarin tauhid. Di umur 7 tahun kita bukan cuma wajib untuk merintahkan dia sholat, tapi kita juga wajib untuk ngajarin dia sholat. Kapan kita ngajarinnya? Apa pas umur 7 tahun? Enggak, sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun kita udah ajarin tentang wudhu, udah ajarin sholat, tunggang-tungging. Ntar umur 7 tahun udah mulai kita suruh sholat wajib tuh 5 waktu. Wajib 5 waktu, suruh dia sholat, perhatiin. Nah, ntar sambil diajarin tentang tata cara sholat yang baik, fardu sholat, rukun sholat, bersuci gimana segala macam, sampai mudah-mudahan di umur 8-9 tahun dia udah bisa semua. Di umur 10 tahun jangan lepas, terus suruh dia sholat. Kalau dia tinggal sholat, wajib dihukum. Saya nggak mana? Saya yang mana? Nah, kalau saya yang sama anak, ajarin dia dari hal yang membuat dia terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tinggal sayang sama anak, ya udah biarin dia nggak usah sholat, biarin dia kerja kayak binatang. Ya kan banyak orang tua begitu, nyekolin anak biar apa? Biar apa? Biar pintar, biar dapat
Ijazah buat lamar kerja buat Dapat duit. duit buat makan, kawin, ya. Kayak kebo kan? Sama kayak kebo begitu. Kebo udah kerjanya makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, itu. Jadi ntar lihat anak kita manusia atau kebo. Kalau manusia biar ada variasinya. Kalau cuma kerjaannya cuma makan minum kawin tidur, nggak ada variasi, itu begitu kayak binatang sama. Salat itu adalah bagian daripada bentuk variasi hidup kita. Ente punya motor, kenapa di modif? Ayo, kenapa di modif? Begitu, supaya indah dilihat, kan begitu ya. Wah, variasi macam-macam. Standar bagus ya? Bagus, cuma kurang. Makanya kita variasi. Nah, kita nih manusia begitu. Kalau kita nggak ada variasinya, ya sama kayak binatang. Karena misalnya hayawanun natik, nggak ada bedanya manusia sama hewan. Urusan, bahkan kalau buat jagoan hewan. Percaya? Ayo, orang sekarang ini wah, mau jadi juara renang nomor 1, lumba baru lahir udah jago renang. Orang mampu angkat besi biar gede aja baru lahir udah gede badannya. Kalau buat urusan begitu, hewan lebih unggul daripada gitu. Nah, makanya Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak terciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Paham kira-kira? Nah, ajarin mereka anak kita daripada hal-hal yang wajib setelah mereka dewasa. Wa yu'arrifuhum tahrimat zina wal liwat, dan kasih tahu mereka, ajarin mereka, kenalkan kepada mereka tentang haramnya berzina. Kita lihat anak-anak kita udah mulai dewasa nih. Kasih tahu keharaman zina, bagaimana Allah murka tentang zina, kasih tahu azab bagi berzina seperti apa. Ya, masih SD, kalau bukan ente yang masukin, kita akhirnya dia malah nyentengin perzinahan. Kita nggak boleh tutup mata. Di SD udah banyak pencabulan, di SD udah banyak perzinahan, betul? Ayo jujur, kita sering dapat tuh cabul di SD tuh sama teman. Ingat ada seorang wanita ya, diperkosa sama 7 teman SD nih. Diperkosa sama 7 teman SD nih. Coba bayangin. Wal liwat, dan kasih tahu dia tentang liwat, haramnya liwat. Apa ya liwat? LGBT. Gambarnya pelangi, anak-anak pada demuan berarti pelangi. Hati-hati, itu salah satu simbol LGBT. Ya, tapi pada dasarnya liwat huwa ilaju rasid zakat fi duburi zakarin unsa. Pada dasarnya liwat itu adalah perbuatan liwat adalah memasukkannya kemaluan kepala laki-laki, kepala ini ya, memasukkan zakarnya laki-laki ke dubur laki-laki lain atau ke dubur perempuan, itu liwat namanya. Paham? Hatta bini haram, lewat dubur haram, wah haram, apalagi laki-laki. Dengan Nabi SAW, karena sabda Nabi SAW, la'anallahu man amila amal qaumi Lut. Allah melaknat orang yang mengerjakan amalannya kaum Lut. Bahwa Nabi SAW, dan sampai Nabi SAW, la yanzurullah ila rajulin atau rajulan wa imra'atan fi dubur. Allah tuh gak bakalan nengok, gak bakalan ngeliat, Allah gak bakalan memandang, Allah gak bakalan perhatiin, Allah gak bakalan lihat tuh laki-laki yang datengin laki-laki atau perempuan lewat dubur. Paham kira-kira? Kan LGBT begitu. Dan kasih tahu anak tentang keharaman maling. Makanya maaf, kemarin itu
Kenapa waktu ada konser Coldplay, nah, Coldplay band dari Inggris propagandis LGBT. Jadi di mana panggung dia manggung itu selalu berserakan simbol-simbol LGBT. Nah, kemarin dia di Indonesia datang. Kita umat Islam turun. Sejak 3 bulan yang lalu udah nyuratin Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata yang memberikan izin konser Coldplay ini, Sandiaga Uno. Udah nyuratin Mahfud MD yang juga sudah nyuratin DPR Polri untuk agar membatalkan konser Coldplay. Kenapa? Alasannya adalah karena konser Coldplay ini adalah propagandis LGBT dan itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan adat budaya Indonesia ketimuran, ya itu bertentangan semuanya. Pada akhirnya ya digubris permintaan MUI, permintaan ulama sama mereka, akhirnya umat Islam turun ke jalan dan diantaranya Ali berhadir sengaja. Itu kan jam sekolah, aneh bawa istri aneh bawa anak-anak aneh, semua anak-anak aneh 4. Aneh punya anak 6, 2 udah di pondok, jadi yang ada di rumah 4, yang sekolah 3. Tiga-tiganya aneh suruh libur sekolah. Kalau bahasa kita cabut loh. Orang tua ngajakin cabut. Udah gak usah sekolah, ikut aku ya. Ada pendidikan yang lebih penting yang gak didapatin di sekolah kalian. Apa? Sama-sama kalian biar lihat Abu ya orang tua kalian benci dengan LGBT. Kalian lihat umat Islam rame-rame benci LGBT. Kalian lihat kalau negara melarang LGBT. Jadi itu sengaja pendidikan buat dia. Jadi semua anak-anak aneh aja, semua turun kemarin demo menolak konser Coldplay. Alhamdulillah. Itu juga karena bahaya sekarang. Kayak bencong-bencong begitu sekarang udah namanya LGBT. Orang kalau dulu ngomong bencong kan ada geli masih ya. Wow, bencong lu. Siapa? Ente kalau dulu gaul ngomong bencong. Nah, marah ente. Enak aja lu dikata bencong saking geli. Sekarang diganti tuh LGBT. Jadi orang tuh nganggapnya biasa-biasa aja. Nah itu LGBT. Makanya sampai ada yang usul udah, makanya kalau buat kita jangan pakai panggil LGBT. LGBT itu terlalu keren dan terlalu halus, dan itu memang salah satu doktrin biar kita ini gak jijik sama perbuatan mereka pakai LGBT. Makanya udah ganti PLT aja udah. Apa itu PLT? Pecinta lobang. Saya mau tanya, jorok atau tidak? Pecinta lobang? Cocok nggak kira-kira? Cocok. Kalau kita di otak kita begitu tuh, kita juga bakalan nakam loh. Tuh dia tuh pecinta lobang tai, begitu. Emang begitu kan? Iya. Nah, sekarang PLT apa LGBT mana lebih jorok? Kalimatnya PLT atau LGBT? Nah, udah. Aku ngajarin sama anak-anak ini begitu. PLT, pecinta lubang tai. Ih jorok Abu. Emang jorok dia, bukan Abu. Dia yang jorok, bukan Abu ya. Pelajaran. Wasariqah, ajarin mereka tentang keharaman maling. Wasurbil khamri, ajarkan mereka tentang haramnya minum khamar, wal muskir, dan yang memabukkan, narkoba dan lainnya. Wa tahrimal kadzib, ajarkan mereka tentang keharaman berbohong. Qalilihi wa kasirihi, sedikitnya maupun banyaknya kasih tahu berbohong itu dosa gini. Lihat sekarang Indonesia gara-gara kurang pendidikan dari orang tua tentang keharaman berbohong, sedikit banyaknya yang terjadi sekarang apa? Darurat kebohongan. Nah, saya mau tanya, kebohongan di Indonesia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Siapa yang salah? Orang tua yang disalahin. Emang anaknya aja goblok. Wal ghibah, kasih tahu mereka haram tentang ghibah. Apa yang terjadi di televisi kita sekarang tuh, acara-acara ghibah banyak nggak? Oh, nggak enak kalau nggak pakai ghibah. Ada yang silet, ada yang cek dan recheck, ada apa lagi? Macam-macam. Sampai mereka itu di televisi kayak gini. Pernah lihat tuh di medsos, jadi salah satu televisi kumpulan para pelawak. Jadi
ini lucu-lucuan memang, tapi dia dengan trennya ngumpul sekarang nggak gibah nggak keren. Coba bayangin, nggak gibah nggak keren, nggak ada asupan nih, enak. Zaman sekarang, sampai ada satu orang tuh buat bercandaan apa? Gua malah sekarang arisan gua sampai banyak, sampai 20 arisan di mana-mana aja. Emang buat apa? Bukan arisannya, buat gosipnya, buat tahu berita-berita baru. Nah sekarang gosip, kalau dulu perempuan terkenal, sekarang laki pada demen gosip. Benar? Oh, nongkrong ngomongin orang, fulan. Wah namimah dan adu domba, wasibhi dzalik, dan yang semisal itu. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka, yang anak-anak annahum, bahwasanya mereka bil bulugh, dengan dewasa, yadkhuluna fi taklif, mereka masuk pada taklif, pembebanan dari apa? Kewajiban. Sholat 5 waktu wajib, beban nggak? Saya mau tanya, beban nggak? Beban. Harusnya enak tidur, wajib sholat. Nah, terus apa lagi? Puasa. Itu semua beban-beban yang Allah berikan, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, memang untuk kita hidup di dunia ini agar meraih kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Bahkan bukan di akhirat saja, di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falyuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang laki-laki atau perempuan yang beriman, dia beramal soleh, maka pasti akan kami hidupkan dia dalam keadaan yang baik, yang indah, yang bagus. Mau hidup indah, mau hidup bagus, beramal soleh sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang sih. Baik, lanjut. Yu'arrafu sabi, dan kasih tahu kepada anak-anak. Nah ini yang punya anak-anak, kasih tahu kepada mereka alamatil bulugh, tentang tanda-tanda dewasa. Karena kalau dia udah dewasa, dia sudah mukallaf. Mukallaf apa artinya? Akil balik, orang yang kena kewajiban. Anaha bi 15 sana. Salah satu tanda balik, tanda dewasa adalah dia berumur 15 tahun. Au bil ihtilam, atau karena sebab mimpi. Kalau orang di sini ada 40. Nah tuh, fi zakar wal unsal tis'inin kamariyah tadribiyah. Ya, orang sudah mimpi di sini, yaitu mimpi yang keluar mani, mimpi basah. Kalau itu bilang, teman bukan kompor, beda lagi. Bintang ngerti nggak? Mimpi basah ngerti? Bintang umur berapa tadi? 13 tahun. Udah mimpi basah? Udah. Kompor lagi. Bukan, yang keluar mani. Bintang udah keluar mani belum? Nah, udah, berarti bintang udah dewasa ya. Jangan pakai malu jadi orang tua. Udah keluar mani belum? Gitu. Mandi apa? Kasih tahu. Mandi itu yang putih begini, kasih tahu. Jangan lagi ketutup, mana itu kewajiban orang tua. Sekarang apa yang terjadi? Kita malah tahu mandi dari teman dia. Oh ini mandi. Baik kok mandi. Udah, kita begitu tuh di zaman kita. Jangan sampai anak-anak kita kayak begitu. Harus maju kita. Peduli sama anak. Biar sayang sama anak. Lihat anak-anak perempuan, mereka kalau haid pada malu, diem-diem. Ketemu orang tuanya nggak mau bilang, jangan. Didik dari sekarang. Jadi dia itu kalau ada laki-laki atau perempuan minimal umurnya 9 tahun, nah berarti minimal umurnya 9 tahun, dia mimpi keluar mani atau nggak mimpi, ya kan? Dia keluar mani. Misalnya lagi jalan, ya anak umur 9 tahun 2 bulan lagi jalan, ngeliat yang listrik cakep banget, keluar mani gitu. Nah, itu dia udah balik. Minimal umur 9 tahun. Di bawah 9 tahun keluar mani tetap belum dikatakan mani. Bil haid atau haid kalau perempuan. Artinya apa? Kalau dia nggak haid perempuan, dia nggak keluar mani laki ataupun perempuan, maka maksimal di umur 15
tahu haid kagak, keluar mandi kagak. Ada tuh orang yang begitu tuh, keluar mandi kagak, haid kagak. Berarti baliknya kapan? Umur 15 tahun. Nah, wa ujratu man yu'allimuhu hadza fi mali, dan membayar orang yang ngajarin. Ya, guru, ada guru yang ngajarin dibayar, orang tua nggak bisa ngajarin, bayar guru. Fa'ilam yakulahu malu. Nah, kalau dia itu nggak punya harta nih anak, ya, makanya masuk di sini wali juga bukan cuma orang tua, orang yang punya budak, tuannya, atau juga orang yang ngasuh anak ya yatim, itu juga termasuk dikatakan wali. Wali itu yang menanggung nafkahnya. Fa'alaman tajibu alihi nafaqatuhu, dan wajib juga bagi orang yang menafkahinya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bisirril Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, موجود في كل زمان. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. al-ma'bud fi kulli makan, معبود في كل مكان. la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, معبود في كل لسان. la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, معروف بالإحسان. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. al-aman, al-aman min zawalil iman زوال الإيمان. wa min fitnati syaitan, من فتنة الشيطان. ya qadim al-ihsan, قديم الإحسان. kam laka alaina لك علينا min ihsan, من إحسان. ihsanuka al-qadim, يدك القدير. ya Hanan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, الرحيم يا رحمن. ya Ghafur, ya Ghaffar, غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. أنت خير الراحمين. أنت خير وصلى الراحمين. الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، والحمد لله حمدا يوافي نعمه كافٍ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على واختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على واختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه رسول. بفضل الله بجد الله كله حدثه